Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yaf'alu ma yasha' yastafi min ibadihi as-salihin al-atqiya al-qail fi kitabih al-aziz innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salah satu media atau metode yang harus kita jalani untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Dengan mengikuti jalan atau ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk melengkapi pemahaman kita mengenai jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka hadirin para bapak semuanya yang kebetulan hadir pada kesempatan kali ini, insya Allah tema kita dalam fikih hati akan membahas tentang al-iqtida bil a'immah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mukmin yang ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, adab kita dengan apa? Dengan mengikuti ajaran atau metode para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Penulis di sini mengatakan, "Tsumma qala imamuna wa syaikhuna," ya, Syekh Siddiq Al-Ghumari di sini berkata, wal iqtida'u bil a'immah. Seorang yang ikhlas, seorang yang mukhlis, yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, seyogyanya atau sebaiknya bagi dia untuk mencontoh para ulama. Dan alhamdulillah ada ungkapan pada zaman kita kali ini yang begitu terkenal, yang begitu hype, yaitu apa? Bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ungkapan ini adalah benar. Akan tetapi ada beberapa kalangan atau golongan yang gagal paham mengenai ungkapan-ungkapan ini. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti tidak mengindahkan atau membuang apa atau ajaran-ajaran yang ditentukan atau diajarkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya tidak akan mengikuti Imam Abu Hanifah. Buat apa saya mengikuti Imam Syafi'i? Buat apa saya mengikuti Imam Malik? Sedangkan saya memahami kitab. Sedangkan ada di depan saya, di HP saya, semuanya ada kitab hadis. Apakah benar seperti itu? Ya. Orang yang demikian, ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kesalahan, ya. Kalau Al-Fakir sendiri menganggap bahwa pendapat seperti itu, yang mengatakan bahwa saya langsung saja membuka kitab sunnah atau kitab kutubut tis'ah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan beberapa kitab hadis, kemudian saya lakukan sebagaimana yang saya pahami, yang saya baca dengan terjemahan seperti itu. Itu kurang tepat. Kenapa? Pertama, itu menyalahi firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat 69 yang mengatakan, "Man yuti'illaha war rasulah," barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, "faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin." Merekalah yang akan bersama-sama para nabi, yaitu mengikuti para nabi, wasyuhada wassalihin, dan bagaimana jejak para syuhada, jejak orang-orang yang syahid yang telah gugur di jalan Allah, dan orang-orang yang salihin yang terdahulu, yaitu para ulama. Di samping dari itu, ya, orang yang demikian yang mengatakan bahwasanya cukup bagi saya kitab-kitab hadis saja, tidak memerlukan kitab-kitab fikih, ya, baik yang dikarang oleh Imam Syafi'i atau Imam Nawawi, ya, atau mungkin yang di kampung-kampung ya ada seperti Safinatun Najah atau banyak ya kitab-kitab
fikih yang dikarang oleh para ulama baik kontemporer yaitu masa sekarang ataupun para ulama zaman-zaman terdahulu. Bukan demikian, karena apa? Mereka itu yang mengatakan seperti itu gagal memahami peran ulama. Sesungguhnya peran ulama Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwasanya Allah telah memilih orang-orang yang takut yaitu mereka berupa ulama. Ya, ulama di sini bukan artian hanya terbatas terhadap orang-orang ahli hadis saja, tidak ya. Karena cabang-cabang keilmuan itu begitu luas ya. Jadi kalau seandainya kita belajar ilmu agama saja itu ada ya yang biasa wajib ya, yang biasa wajib. Kalau kami pribadi di Al-Azhar itu zaman dulu gitu kan, bukan sekarang ya, akan tetapi mungkin agak sedikit degradasi ya kalau sekarang. Zaman dulu itu seseorang sampai tahun 50 seorang tidak akan masuk Universitas Al-Azhar kecuali menguasai 16 cabang ilmu ya. Kalau sekarang mungkin banyak di dispensasinya ya. Jadi cabang keilmuan ya ilmu hadis ya, dan bukan hanya menguasai saja, akan tetapi harus menghafalkan matan atau apa kasidah atau untayan syair yang dibuat untuk sebuah keilmuan, baik ilmu hadis atau usul fiqh atau qawaid fiqhiyah atau berbagai macam ya, tarikh dan lain sebagainya, seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mengkaji, kalau kita memperhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menekankan bahwasanya kita harus mengikuti para ulama. Ya, itu dalam sebuah hadis yang semua kita sudah hafal, yaitu al ulama waratsatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan ini yang menarik ya, mungkin jarang yang menyampaikan, akan tetapi kalau kita memahami, mencoba mentafakuri bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan hadisnya di sini, kita perhatikan ya, al ulama waratsatul anbiya, bahwasanya ulama itu pewaris para nabi. Dan di sini Rasulullah SAW menyampaikan atau menggunakan kata-kata waris. Waris yang dalam artian apa? Waratsatul ya, para pewaris ya. Berarti sebenarnya ilmu-ilmu tersebut itu tersebar, dan tidak mungkin satu orang yang mengatakan, misalkan ada Syekh Fulan, saya lebih mengerti tentang Rasulullah. Mustahil. Rasulullah SAW mengatakan warathah. Di sini banyak pewaris, waratsatul anbiya ya, pewaris para nabi. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, bentuk jama dari waris ya. Yang kedua ya, kalau seandainya kita analogkan ya, kita bertafakur atau kita menimbang-nimbang, apakah mungkin ya, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa? Akan menerima keilmuan tersebut dengan baik sebagai warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenyampingkan atau tidak mengindahkan ajaran-ajaran para ulama. Saya analogkan seperti ini. Apakah mungkin seorang cicit atau seorang cucu menerima warisan langsung dari buyutnya, sedangkan bapaknya dan kakeknya masih ada? Apakah mungkin? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Harus melewati kakeknya dulu. Ya, kalau seandainya kakeknya ada, berarti kakeknya yang menerima. Kalau kakeknya tidak ada, barulah ke bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada atau sudah meninggal, barulah ke cucunya. Dan begitu pula sampai cicitnya. Jadi tidak mungkin mengatakan bahwa saya lebih memahami tentang hadis ini daripada ulama-ulama terdahulu. Ya, apalagi kalau seandainya kalau kita bandingkan bagaimana begitu dekatnya Imam Malik, bagaimana begitu dekatnya Imam Syafi'i, ya, bagaimana begitu dekatnya Imam Abu Hanifah, atau sanad-sanad yang telah kita ketahui ya, para ulama yang sanad keilmuannya atau silsilah keilmuannya kepada Rasulullah SAW, yang mereka hanya 3 atau 4 orang dari Rasulullah, sedangkan kita ya, yang paling dekat saja dari Ibnu Hajar Al-Asqalan itu tahun 852 Hijriyah saja, itu yang paling dekat itu kalau nggak salah 9.
9 orang. Ya, kemungkinan untuk lupanya itu lebih banyak, apalagi kita sekarang 1445 Hijriah. Ya, mungkin sudah beberapa orang yang silsilah keilmuan kita harus sampai kepada Rasulullah. Ya, pasti ada pasti ada perubahan atau pemahamannya akan jauh dari keotentikan seperti itu. Baiklah. Kemudian di sini dikatakan qultu, penulis mengatakan, yakni maksudnya apa yang dimaksudkan seorang muslim yang menginginkan untuk menggapai ridha Allah, wajib bagi dia untuk mengikuti jalan para ulama, ya. Yang baghilil murid, sebaiknya bagi orang yang menginginkan ridha Allah subhanahu, murid ya. Di sini memakai kata-kata murid. Ya, sebagainya sesungguhnya kalau kita tafakuri ya, bahwasanya orang-orang yang menyebarkan keislaman terhadap kita ya, ke Indonesia, mereka mengajarkan bukan hanya fikih badan saja, akan tetapi fikih hati. Ternyata kata-kata murid itu dari bahasa Arab, dan kata-kata murid itu kalau kita mencermati kitab-kitab atau literatur ya tentang masalah literatur bahasa Arab, itu hanya digunakan bagi apa? Bagi tema-tema yang menyangkut fikih hati. Ya, karena kalau seandainya itu berkaitan tentang masalah bahasa atau masalah-masalah yang zahir saja, itu dikatakan tilmiz, bukan murid. Ya, di sini berarti ya, ulama-ulama yang terdahulu menginginkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baghilil murid as-shadiq, yang memiliki keinginan yang kuat untuk menggapai ridho Allah, ayyaqtadiya bil a'immah, untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran atau metode para ulama, warijalis salaf, dan juga orang-orang saleh yang terdahulu. Ya. Fi makanu alaihi, baik berupa ajaran apapun ya, min saniyil ahwal, dari kondisi-kondisi yang agung atau dari keadaan-keadaan yang kesempurnaan yang muamalah mereka ya. Karena kalau kita perhatikan dalam hadis pun Rasulullah SAW tidak hanya mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah saja, yaitu sesuatu yang tertulis saja ya. Taraktu ma fikum intamasaktum bihi lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata Rasulillah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya warisan itu berupa apa? Salah satunya adalah Al-Quran dan hadis. Tapi di riwayat yang lain, di kitab-kitab hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW, taraktu fikum kitaballah wa itrati. Yaitu di samping sesuatu yang termaktub, yang tertulis, yaitu Al-Quran, ada itrati ahli baiti, yaitu orang-orang soleh. Bagaimana kita memperhatikan orang-orang soleh bermuamalah? Berarti ada apa? Ada pelajaran yang hidup, living legend ya kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi mengajarkan secara langsung, tidak seperti orang-orang Yahudi yang dulu diturunkan kepada mereka Taurat, yang Taurat turun sekaligus ya. Kalau Taurat turunnya sekaligus sebagai kitab gitu, dan beda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran kan satu persatu, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap, bagaimana memahami sebuah ayat, bagaimana mengagungkan ayat tersebut. Itu melalui siapa? Melalui para ulama ya. Wa jamilil akhlak, dan akhlak-akhlak yang indah, yang bagus ya. Wal iqbalil ala ibadah, dan bagaimana seharusnya seseorang muslim untuk beribadah. Wa zuhdi fid dunya, dan menjauhkan hasrat terhadap keduniaan. Wal i'rad an kulli ma fihi hadzun lin nafsi wal hawa, dan menjauhkan terhadap sesuatu hal yang membawa kita untuk senantiasa menjadi penghamba dari hawa nafsu ya. Dan kalau kita cermati ketika kita membahas salah satu contohnya seperti Imam Syafi'i ya, atau Imam Ghazali ya, yang karangan-karangannya begitu akrab di kalangan kita ya, sampai ada kalau di Mesir ini, atau di Arab ya, di Arab secara umum ada ungkapan
Man laisa fi baitihi ihya falaisa minal ahya, katanya. Barang siapa yang belum sempat mengkaji Ihya Ulumuddin gitu kan, laisu minal ahya, kata. Tidak termasuk orang-orang yang hidup hatinya, seperti itu ya. Jadi Imam Ghazali pun tidak hanya berfokus, beliau ya ulama yang salah satu contoh ulama yang begitu kental, yang begitu dekat dengan hati orang Indonesia, dan memang bukan hanya di Indonesia saja, akan tetapi di seluruh dunia. Dan beliau kapasitas keilmuannya luar biasa ya, mengajarkan berbagai macam ilmu. Beliau memiliki, kalau dalam kitab fikih itu ada apa? Beliau memiliki kitab wajiz, kitab wasit, kitab basit ya. Jadi ada 3 tahapan, untuk pemula, untuk menengah, dan untuk bagi yang sudah mahir. Begitu pula usul fikihnya, begitu pula ada fikih hatinya ya. Bidayatul hidayah, dimulai dengan permulaan, yaitu fondasinya. Setelah memahami bidayatul hidayah, dia naik tingkatannya menjadi minhajul abidin ya. Ada kitab minhajul abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali pun ya, beliau wafat 505. Dan setelah memahami minhajul abidin, ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Ihya Ulumuddin ya, seperti itu. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti bagaimana metode ulama radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, bagaimana mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqbal 'alal mujahadah, mereka para ulama mengajarkan bagaimana untuk mujahadah ya. Kasyiddatil ju' was sahar, yaitu salah satu di antaranya mujahadah untuk melawan hawa nafsu atau mendidik hawa nafsu, di antaranya dengan apa? Beliau mengatakan dengan syiddatil ju', yaitu dengan berlapar-lapar ya. Karena kalau kita perut kita senantiasa penuh ya, maka di sana hati kita lebih condong kepada kematian, seperti itu. Kalau hati kita lapar ya, tubuh kita lapar, maka hati kita akan apa? Akan memiliki kewaspadaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sesuatu yang menarik ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hadiah oleh Muqawqas ya, yaitu salah satu raja yang dikirimi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raja Mesir ya, atau pemimpin Mesir yang dikirimi oleh Rasulullah SAW surat ya, surat yaitu maksudnya surat ajakan untuk masuk Islam. Raja Muqawqas tidak masuk Islam, akan tetapi menghargai pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dihadiahkan siapa? Yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dengan saudarinya ya, dengan saudarinya, kalau nggak salah saudari Sirin ya, dan salah satunya Himar Juljul itu, dan dia bermaksud untuk menghadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tabib, yaitu seorang dokter, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Kenapa menolak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak memerlukan dokter, karena kami umat yang apa? Kata Rasulullah, kami umat yang tidak terbiasa untuk makan sampai kenyang. Ya. Dan menurut dokter, 75% penyakit yang timbul di badan seseorang itu akibat apa? Akibat banyak makan, akibat makanan yang dicerna. Ya, kalau seandainya banyak puasa, insya Allah sumu tasihu, kata Rasulullah. Kalau kita banyak berpuasa, maka insya Allah akan sehat. Ya, ada salah satu faidah dari puasa, bukan tujuan ya. Saya ingin sehat, saya puasa saja, jangan seperti itu. Ya, kita berpuasa, niat kita harus baik ya. Niat kita harus berpuasa untuk mardhatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bonusnya ya kita menjadi sehat, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di sini dikatakan para ulama mengajarkan kita al-muhafadzah ala adabis syariah, yaitu menjaga bagaimana ya, para ulama mengajarkan bagaimana kita menjaga diri kita untuk
agar supaya muamalah kita sesuai dengan syariat. Wa hadza minal maqasid, dan ini adalah salah satu dari tujuan-tujuan allati jama'a min ajrihal ulama akhbar salaf, yaitu salah satu tujuan kenapa keilmuan itu dibuat ya. Kita ketahui bahwa ilmu usul fikih itu sempurna dibuat yaitu ketika munculnya Imam Syafi'i yang wafat 204. Walaupun sebenarnya keilmuan itu sudah ada, akan tetapi penulisannya belum ada. Banyak ya keilmuan-keilmuan yang muncul di kemudian hari, akan tetapi sumbernya adalah apa? Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya kalau seandainya kita bertafakurnya atau bermuhasabahnya atau merenungnya total ya, kita pun akan dapat menemukan ilmu-ilmu baru di Al-Quran tersebut. Dan salah satu contoh ilmu-ilmu yang baru sekarang bahwasanya al-ijaz al-ilmi fil Quran, yaitu bagaimana Al-Quran ternyata Al-Quran ini memiliki mukjizat yang baru kita temukan di masa modern sekarang. Walaupun kita sudah mengimani zaman dulu, akan tetapi kita belum paham artinya. Ya contohnya, salah satu contoh mungkin teori bahwasanya alam semesta ini mengembang. Was-samaa banainaha dalam Al-Qur'an, was-samaa banainaha wa inna lamusi'un. Ternyata sudah ada dalam Al-Qur'an bahwasanya alam semesta itu senantiasa mengembang, meluas tanpa ada ujung. Itu baru kita temukan sekarang. Karena apa konsepnya? Baru kita pahami sekarang. Ya kalau seandainya kita meneliti bukan hanya terpaku sama terjemah saja, akan tetapi lebih mendalami firman-firman Allah dalam Al-Quran tersebut, insya Allah kita akan menemukan hal-hal yang baru atau ilmu-ilmu yang baru. Kemudian Syekh di sini menjelaskan bagian-bagian yang lain kenapa sebaiknya seorang muslim mengkaji kehidupan para ulama. Bal qalu, bahkan para ulama mengatakan atau para ilmuwan mengatakan, inna dzikral ulama, sesungguhnya mengkaji kehidupan para ulama ya, wa hikayatis sholihin, dan hikayat-hikayat atau kisah-kisah orang-orang soleh, waqtisasi ahwalihim, dan mengkisahkan kondisi mereka, anfa'ulin nafsi, itu lebih mengena bagi hawa nafsu kita ya. Bikathirin, ya jauh lebih mengena bagi untuk mendidik hawa nafsu kita, min mujarradil wa'di, daripada anjuran-anjuran atau daripada kata-kata ya, kata-kata nasihat, wa tadzkir bil qauli, yang disampaikan melalui mulut. Maksudnya seperti apa? Kadang kalau kita mencermati kehidupan para orang-orang soleh ya, itu akan lebih mengena. Salah satu contoh di sini ya, kalau kata-kata itu biasanya kalau kata-kata yang disampaikan yang berupa kaidah-kaidah itu kadang kita kurang memahaminya. Akan tetapi salah satu contoh bagaimana keridhaan seseorang, bagaimana saya ambil contoh di sini mungkin ini ya. Para ulama, bagaimana ulama menjelaskan sebuah hadis ya, sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim ya, yaitu bahwasanya kita dimakruhkan atau Rasulullah SAW melarang kita, ya maksudnya makruh ya, ini bukan keharaman akan tetapi makruhkan, melarang kita antu salatan bisolatin, bahwasanya ajaran dari Rasulullah SAW bagi seorang muslim itu dimakruhkan kalau menggabungkan antara sholat dengan sholat yang lain ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita sholat Jumat, ini hadisnya, yang hadis di Imam Muslim itu sholat Jumat ya, kasusnya sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat, setelah salam langsung habis itu sholat 2 rakaat, itu makruh katanya. Karena apa? Di hadis yang lain dijelaskan oleh Sayyidina Umar ya,
kalau nggak salah di Musnad Imam Ahmad mengatakan bahwa Sayyidina Umar mengatakan, halaka qaumun min qablikum, kebanyakan kaum-kaum dari sebelum datangnya orang muslim itu mereka hancur. Kenapa? Mereka itu suka menggabung sebuah ibadah dengan ibadah yang lain tanpa ada pembeda. Di sini dijelaskan dalam hadis itu, hatta yakhruj la tusol salatun bi salatin, janganlah kalian menggabung sebuah salat dengan salat yang lain, hatta yatakallama au yakhruja, sehingga diputus atau dipisah dengan sebuah pembicaraan atau keluar dari tempat atau dari masjid ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana memahami hal ini? Kalau kita memahami langsung hadisnya agak sedikit membingungkan ya. Bagaimana mungkin kita memisah sebuah sholat ya, kok bisa gitu, makruh ya, kok bisa tidak disukai menggabungkan antara sholat fardu, salah satu contoh ya, sholat fardu atau sholat sunat apapun dengan sholat yang lain. Di sini dijelaskan para ulama, yang maksud dari hadis tersebut kata Imam Nawawi, ini fihi dalilun lima qalahu ashabuna. Ini adalah sebuah dalil bagaimana para ulama memahamkan, memberikan pemahaman kepada kita maksudnya, kata Imam Nawawi ya, Imam Nawawi Asy-Syami yang wafat tahun 676 Hijriah, yaitu salah satu madhab yang diadopsi yaitu madhab Syafi'i, annan nafilah ar-ratibah, bahwasanya sunnah rawatib ya, wa ghairaha, dan selain dari sunnah rawatib, yustahabbu, itu disunnatkan bagi orang yang melakukannya, ayatahawwalalaha an maudhu'il fardhah ya, untuk berpindah ya, untuk mengerjakan sholat sunat rawatib itu berpindah dari tempat di mana kita sholat fardu. Nah, salah satu contoh ijtihadnya. Jadi maksud dari hadis tersebut bahwasanya ya kalau sana sholat Jumat jangan di tempat itu lagi gitu. Jadi berpindah. Dan bukan hanya ini, para ulama menerjemahkan ya, kalau seandainya kita mengharuskan berbicara, kan dalam hadisnya kan hatta yatakallama au yakhruja. Ya, pemisahnya itu dengan berbicara atau keluar dari masjid. Ya, kadang orang yang orang salat Jumat, saya kalau untuk keluar sulit untuk menemukan tempat sholat lagi gitu. Jadi akhirnya para ulama, begini ya, salah satu ijtihad para ulama, daripada kita memisahnya dengan berbicara sesuatu yang misalkan tidak berguna, atau kalau dzikir itu insya Allah sudah bisa memisahkan ya, salah satu ulama yaitu ijtihadnya ulama menginisiasi yaitu untuk bersalaman. Jadi salaman itu sebenarnya bukan sesuatu yang bid'ah, akan tetapi solusi yang diberikan oleh ulama untuk memisah antara sholat fardu kita dengan sholat sunat. Nah itu. Jadi bagaimana memahami hadis Imam Muslim ya, tapi dengan apa? Dengan penjelasan para ulama. Ya. Itu salah satu yang diajarkan, yaitu maksudnya pesan dari kitab yang kita kaji saat ini. Jadi para ulama, masya Allah ya, pemahaman mereka mempermudah bagaimana kita memahami sebuah hadis. Ya, kalau ya, bisa dibayangkan ya, kalau kita langsung memegang kitab hadis, ya, itu la tu sholatun bi sholatin. Ya, jangan menyambung sebuah sholat dengan sholat. Ini maksudnya apa? Ya, kalau seandainya tidak bertanya kepada ulama, ya akan lahir sebuah perbuatan atau sebuah kesimpulan yang justru menyalahi dari hadis tersebut. Akan tetapi ulama mempermudah pemahaman kita bagaimana kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW. Jadi ahwaluhum, yaitu kondisi. Ya, kalau kita mengkaji kondisi para ulama atau bagaimana cara mereka bermuamalah, baik dari segi tulisan ataupun hikayat-hikayatnya, itu lebih memudahkan kita untuk mendidik hawa nafsu kita daripada perkataan-perkataan atau nasihat secara langsung ya. Walihada qala Ibnu Uyainah, maka Sufyan Ibnu Uyainah ya, salah satu ulama tabi'i ya, di sini mengatakan bidzikris shalihin, dengan mengkaji biografi orang soleh,
atau kehidupan mereka atau bagaimana mereka kondisi muamalah mereka, tanzilur rahmah, itu menghadirkan rahmat, menghadirkan keberkahan di tempat tersebut. Qala Al-Ghazali radhiyallahu anhu fil Ihya, kemudian Imam Ghazali juga mengatakan di dalam di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, walaisa yanzilu an inda dzikri ainu dzalik, bukan maksud untuk kita mengkaji atau mengkaji kehidupan seorang ulama itu kita mengeluh-elukan atau mengkultuskan, bukan ya. Walakin sababuhu imbi'atsur raghabah, yaitu akan tetapi dengan kita mengkaji kehidupan mereka, kita akan muncul keinginan untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Allah, dan kita akan lebih apa? Lebih mudah untuk mendidik hawa nafsu kita. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan para ulama, kita akan memahami kapasitas kita, kita akan tahu diri dan jauh dari sifat kesombongan. Coba kalau kita bandingkan, alhamdulillah ya, bagi mereka yang biasa sholat malam ya, diistiqomahkan, akankah kita berbangga diri kalau kita dibandingkan dengan siapa? Robiah al-Adawiyah yang tiap malam sholat 1000 rakaat ya. Bisakah kita berbangga diri di hadapan Allah? Apa yang ketika kita nanti ditanya di hisaban di depan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kamu banggakan? Ya Allah, saya suka salat malam. Ya, salat malam. Salat malam yang kamu banggakan. Sedangkan siapa yang membangunkan kamu? Ya. Sedangkan orang-orang soleh yang begitu mencintai saya, mereka salat Imam Ali Zainul Abidin salat 300 rakaat kalau malam hari. Sayyidina Utsman, beliau sholat 2 rakaat menghatamkan Al-Quran tiap malam. Dengan begitu, dengan mengkaji kehidupan mereka, akan apa? Akan mendidik hawa nafsu kita ya. Dan kembali mengingatkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam mengatakan bahwasanya ta'atun al-ma'siyatu rubba maksiatin awrathat tullan wa inkisaran khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Maksudnya apa? Jadi kalau kita mengkaji kehidupan para ulama ya, bagaimana akan membawa kita pada kesimpulan bahwasanya apapun yang kita lakukan sebenarnya masih jauh dari apa yang dilakukan oleh para ulama atau orang-orang soleh yang terdahulu, apalagi para sahabat ya, para sahabat yang pada hari yang lalu ya, hari kemarin yang kita membahas bagaimana mereka tidak menemukan makanan selama 1 minggu, bagaimana mereka bertahan untuk mencintai Rasulullah SAW, mencintai agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengorbankan nyawa mereka. Bagaimana Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib ya, ketika di perang Mu'tah ya, begitu diamanatkan oleh Rasulullah SAW untuk memegang bendera ya, sampai Rasulullah SAW memberikan julukan kepadanya Dzul Janahaini ya, jauh sebelum Sayyidina Ja'far wafat atau gugur di medan perang. Karena apa? Rasulullah SAW sudah tahu jauh sebelum itu bahwasanya nanti Sayyidina Ja'far itu akan gugur dengan dengan tangan yang terpenggal di peperangan. Jadi dengan mengkaji kehidupan orang-orang soleh dan memahami ajaran-ajaran para ulama, kita memudahkan kita untuk menggapai ridho Allah dan memudahkan kita untuk untuk mendidik hawa nafsu kita dan memahami kapasitas kita sebagai makhluk yang dhaif atau hamba yang dhaif. Walihada, maka dari itu lam yazal da'bu ahli thariq, bahwasanya ya, dari sunnahnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa imatu ahli tahqiq, dan mereka yang memiliki keimanan yang kuat, dzikrul manaqib, mereka senantiasa dalam pengajian mereka, kajian mereka itu akan senantiasa membahas tentang biografi orang-orang soleh, wa fadailul akhyar, dan juga keutamaan-keutamaan orang-orang yang soleh yang terdahulu, fi kutubihim, di kitab-kitabnya mereka ya. Jadi ya biasa yang kalau seandainya kita dalam kajian kita baik di rumah ataupun dimanapun, kita akan senantiasa membahas siapa itu Imam Syafi'i, bagaimana sejarah kehidupannya,
atau bagaimana amal-amal solehnya, atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. Kita mempelajari sejarah itu dan kita refleksikan untuk diri kita. Apakah kita mampu mengikuti mereka, atau bahkan kita menciptakan sesuatu yang baru, yaitu kesunahan baru yang belum mereka yang sesuai untuk zaman kita ya, terinspirasi oleh mereka seperti itu. Membahas tentang kehidupan mereka fi majalisi ilmihim, dalam majelis-majelis keilmuan mereka, wahilaki mudzakarotihim, dan juga halakoh-halakoh kajian-kajian mereka. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Membahas kehidupan mereka dan juga ajaran-ajaran mereka, liinhadil himam, untuk apa? Membangunkan apa? Semangat kita dalam apa? Dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashhidil azaim, dan juga menguatkan keinginan kita lil amal, untuk berbuat, wa takhalluq, dan berakhlak, berbudi pekerti bi akhlaqihim, sebagaimana budi pekerti yang mereka lakukan, yang mereka miliki. Wasair ala siratim, dan juga menjalani atau meniru sirah atau perjalanan hidup mereka yang begitu sempurna. Waqad asyarallahu ta'ala fil Qur'an ila hadzal ma'na, bahkan Al-Qur'an pun mengajak kita ya, mengajak kita untuk apa? Mengkaji orang-orang soleh. Di sini maksudnya apa? Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul, dan telah kami ceritakan kisah-kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fuadak. Kenapa kami kisahkan cerita tersebut? Yaitu untuk salah satu tujuannya, yaitu nuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hati kita. Fuad ya. Ini kalau bahasa Arab memang agak sedikit ini apa? Sudah habis ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang bisa kita semoga hawa nafsu kita ya lebih terdidik dengan apa? Lebih terdidik dengan mengkaji orang-orang soleh, dan apa? Lebih memahami sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ajaran-ajaran atau metode para ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wala'afu minkum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah isa, maaf. Cepat sekali sekarang. Allahu Akbar, Allah